Halo guys, ada kabar menarik nih dari Ridwan Kamil dan juga PKS. Setelah mengalami penolakan demi penolakan di berbagai daerah, kini Ridwan Kamil meminta bantuan kepada PKS agar bisa dipertemukan dengan Pak Anies. Gunanya untuk bagaimana agar bisa merangkul anak-anak Abah untuk dijadikan sebagai pendukung Ridwan Kamil. Dan saya kira ini adalah suatu hal yang konyol. Kemarin-kemarin PKS ini mengkhianati Pak Anies dan sekarang dengan entengnya meminta bantuan. Bisa kita katakan bahwa saat ini dia mengemis terhadap Pak Anies dan juga anak Abah. Nah, kemudian hal ini direspon dengan lucu dari anak-anak Abah, dan PKS dan Ridwan Kamil lagi dan lagi dijadikan sebagai bahan ejekan. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Ya elah, PKS mau jadi moderator ereking ketemu Pak Anies, mau ngerangkul anak Abah. Nonsen kalau kata orang Belanda. Apa-apaan, udah urus aja sono kaum lo. Enggak, Jakarta nih bro, keras. Duh, enak-enakan mau tarik kopling di Jakarta biar lo ereking juga. Nih lawan Scoopy. Lawan ninja Scoopy gitu. Pokoknya nggak ada dah. Gua pikir A1, nggak tahu calo-calo juga tuh partai. Parah. Nggak main ereking di Jakarta, bising. Sekarang di zaman motor metik. Oke, goodbye PKS. Ngapain ngemis-ngemis, ngapain ngemis-ngemis? Incar suara anak Abah di Jakarta, PKS rela jadi mediator agar RK bertemu Anies. Begini Pak RK, ya, kamu itu kan sudah didukung oleh 12 partai. Kenapa kamu nggak percaya diri? Ya, underestimate begitu. Partai besar, kurang partainya. Kenapa? Atau kamu takut? Ya, yang mengantarkan kamu ke KPU itu partainya gerbong kosong. Ya, jadi ngumpul partainya doang, tapi penumpangnya nggak ada, masanya nggak ada. Atau kamu sudah sadar bahwa yang kamu lakukan itu, ya, memang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, begitu? Sekarang mau minta ketemu sama Pak Anies, saya katakan saya pendukung Anies, saya tolak itu. Kita tolak. Kawan-kawan, kau kerja sendiri, ya, gunakan mesin partaimu yang 12 partai itu. Ya, enak bener ini. Ya, biar jadi pelajaran guys, biar jadi pelajaran. Jangan terjadi lagi borong-borong partai kayak begini. Ya, jadikan itu pelajaran. Ya, merdeka. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta, Khairuddin, menyebut pihaknya ingin membantu mempertemukan bakal calon gubernur Bacagub DKI Jakarta Ridwan Kamil dalam kurung RK dengan ex-gubernur DKI Anies Baswedan. Dengan cara ini diharapkan RK mampu menarik dukungan dari pendukung Anies yang biasa disebut anak Abah. Namun ia belum memastikan kapan pertemuan ini akan diadakan. Khairuddin masih menunggu waktu yang tepat untuk menjalin komunikasi. Nanti waktu berjalan kami akan coba pertemukan RK dengan Anies, ujar Khairuddin kepada suara.com di gedung DPRD DKI Jumat. Begini, politik itu kadang-kadang harus menunda silaturahmi. Karena maksudnya kan adalah efek elektoral kan. Kalau maksudnya tidak efek elektoral ya harus diterima. Berarti itu murni silaturahmi. Kalau ini kan efeknya ingin efek elektoral agar pendukung Anies memilih karena Anies sudah terima Ridwan Kamil. Nah, kalau begitu mungkin baiknya Anies mengatakan biar saya netral saja ya. Nanti pertemuannya setelah terpilih, kan begitu aja. Siapapun kalau setelah terpilih boleh bertemu, tapi sebelum terpilih saya netral aja. Kan begitu harusnya. Jadi pertemuan secara tidak sengaja di Car Free Day ya, pekan lalu saja itu dimanfaatkan, diglorifikasi oleh pasangan Pramono Rano Karno. Bahkan ada yang mengatakan bahwa
seperti yang dikatakan oleh Victor Suryadi, salah seorang pentolan PDIP, tokoh PDIP yang walaupun di luar orbit melulu, mengatakan Anies sudah setuju untuk menjadi tim sukses. Padahal tidak demikian ya, ketika saya klarifikasi tentu tidak, kata Anies. Halo PKS, apa kabar bro? Masih dalam ingatan setelah pengumuman pemenang Pilpres ya, Anies Baswedan mengunjungi Presiden PKS. Nah, dalam sambutannya mengatakan Anies sekarang tokoh nasional. Jadi jangan didegradasi lagi jadi tokoh daerah. Oh, ternyata ini benang merahnya. Ya, padahal Rocky ya, saya ingat banget Rocky Gerung bilang, Anies bukan sekedar hanya kepala daerah, tapi pejuang politik. Dan harus berada di situ, membenahi negara melalui kedudukannya sebagai gubernur. Wow. Inilah visionernya Roger ya. Kalau memang PKS tidak dukung Anies di Pilgub Jakarta 2004, ya sudah, itu hak mereka. Hak kita pun, pendukung Anies di seluruh Indonesia, tidak mendukung mereka pula untuk kepala daerah lain. Jadi seri kan? Aduh, karunya pisan Kang Emil teh. Di mana-mana di Jakarta ditolak atuh dah. Kemarin ditunjuk ngejek di Jatinegara. Abdi teh hanya bisa bilang karunya kasihan. Abis kumaha atuh wargi Jakarta teh atuh cinta sama Abah Anies. Orang Jakarta udah ngerasakan tos ngerasakan kumaha dipimpin oleh Abah. Jadi hampura pisannya Kang Emil, sing sabar ya. Beginilah Kang, kalau rakyatnya udah cinta sama pemimpinnya, nggak mau ke lain hati Kang Emil, hampurannya aduh sakno, kasihan Kang Emil teh. Banyak banget penolakan Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Bahkan ada beberapa ormas besar di Jakarta ya menolak Ridwan Kamil. Ente juga sih Bang Ridwan. Mestinya jangan kayak gitu. Nih kayaknya bukan niat nih jadi gubernur DKI Jakarta nih, pesenan nih. Tapi kalau dari hatinya Ridwan Kamil, menurut saya pribadi, dia juga nggak layak. Menurut dia pribadi nih, ini analisa saya, dia juga sebenarnya nggak layak untuk memimpin DKI Jakarta. Karena jejak digitalnya beliau itu selalu menghina Jakarta, mencaci maki Jakarta, bahkan warganya pun dicaci maki oleh tweet-tweetannya dia. Jadi hati-hati ya. Sudah ditelak mentah-mentah, diejek pula. Saya kira Ridwan Kamil dan PKS ini mempunyai rekam jejak yang sama-sama buruknya. Ridwan Kamil rekam jejaknya menghina warga Jakarta, dan sampai kapanpun warga Jakarta tidak akan pernah melupakan hal-hal tersebut. Dan kemudian PKS rekam jejaknya mengkhianati Pak Anies dan mengkhianati anak-anak Abah, dan tentu itu tidak akan pernah terlupakan juga. Rasa kekecewaannya begitu besar terhadap PKS dan rasa sakit hatinya terhadap Ridwan Kamil yang sudah menghina warga Jakarta. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu untuk sahabat-sahabat atau anak Abah yang menonton video ini. Silahkan komentar apakah kalian setuju jika dirangkul dan mendukung Pak Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur di DKJ. Coba tulis di komentar agar Mimin bisa tahu siapa yang loyal terhadap Pak Anies dan siapa yang tidak. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.